Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan kumpulkan setiap kita masuk di dalam persekutuan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar, bersama-sama mau mengerti bagaimana menjadi terang di tengah pandemi. Dan setelah kita belajar dan mengerti, kiranya Tuhan memampukan kita untuk sungguh-sungguh menjadi terang bagi orang-orang sekeliling kita. Mari kita melihat di dalam bagian firman Tuhan, ada beberapa ayat yang sudah saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah Matius 5 ayat 14-16. Mari kita membaca bersama-sama. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri kepada setiap orang percaya. Jadi kembali, ucapan Tuhan Yesus di bukit atau khotbah Tuhan Yesus di bukit, ini bukan untuk semua orang, tidak. Tetapi untuk semua orang percaya. Lalu Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Yang sesungguhnya terang dunia adalah Kristus sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Lalu kita adalah merefleksikan terangnya Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita melihat berapa pentingnya terang. Meskipun mata kita baik, meskipun kita tidak ada minus, tidak ada plus, tidak ada silinder, atau glukoma atau hal yang lain, katarak begitu ya, kelihatan mata kita bagus, tetapi jika tidak ada terang, sia-sia, tidak bisa kita melihat. Oleh karena itu, terang sangat penting. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, Akulah terang dunia. Dari kata akulah ini, kalau di dalam bahasa aslinya ego eimi, itu menunjukkan aku yang tidak berubah. Dialah Allah, Allah terang dunia. Bagian yang berikutnya adalah Yohanes 12 ayat 35-36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Kita melihat 3 bagian yang sudah kita baca ini, kita akan melihat apa yang dinyatakan sebagai terang, lalu terang itu untuk kita seperti apa, kemudian bagaimana kita hidup di dalam terang Tuhan dan memancarkan terang Tuhan. Kita melihat hari ini pada bulan Desember begitu ya, seperti tadi Ibu sudah bilang bahwa suasana sudah sangat terasa. Kalau dulu sebelum pandemi kita main ke mall, waduh lagunya sudah sangat syahdu, menghantar kita, membuai kita di dalam suasana Natal. Ada aksesoris ataupun pohon Natal yang luar biasa megah, bahkan bisa berharga mahal sekali. Itu kita ingat di bulan Desember. Tadi juga kita sudah menaikkan lagu-lagu Natal yang membawa kita bergembira, bersukacita. Nah, pada Natal pertama, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia, lahir di kandang binatang, berita Natal pun disampaikan. Dan ada hal yang menarik, berita Natal itu disampaikan, kalau saya pakai istilah
terang yang Tuhan pakai datang ke dalam dunia itu menuntun beberapa kelompok orang. Dan ternyata beberapa kelompok orang itu yang Tuhan jumpai melalui wakil-wakilnya, begitu ya, atau malaikat Tuhan, juga melalui bintang yang mungkin tidak disangka oleh banyak orang. Tetapi Tuhan pakai ilmu pengetahuan itu, akhirnya Tuhan singkapkan, Tuhan berikan hikmat, sehingga orang kafir pun menerima. Jadi yang pertama, para gembala. Para gembala itu mendapat terang ketika malaikat Tuhan datang membawa kabar baik, kabar sukacita. Kalau saya membayangkan hari itu, mungkin tidak memilih sebagai gembala. Karena gembala itu dimarginalkan, dipinggirkan, disisihkan, bahkan tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi betul-betul mereka diperlukan, karena untuk persembahan ke bait Allah itu perlu kambing, domba, lembu, sapi. Tetapi pekerjaan gembala buat mereka adalah pekerjaan yang terpinggirkan. Dan orang-orang yang sebagai gembala itu juga sangat disisihkan. Jadi ya udah, nggak apa-apa di padang belantara, di padang rumput, di padang gurun, terserah tinggal di mana, gitu ya. Jadi satu hal yang istimewa sekali. Ternyata berita Natal, kelahiran Tuhan Yesus, Sang Mesias, terang dunia itu diberitakan kepada para gembala. Kemudian kita lihat di dalam Alkitab disaksikan para gembala dengan sukacita menyambut, lalu segera pergi menuju bayi Yesus, lalu berjumpa. Yang kedua, kita melihat orang-orang Majus mendapat terang melalui bintang yang menuntun mereka berjumpa juru selamat, berjumpa sang terang dunia itu, raja segala raja. Satu hal yang unik juga adalah orang-orang Majus ini berasal dari timur jauh. Betul-betul memang dari tempat yang jauh. Kalau Alkitab menyebutkan, para atau orang-orang Majus ini sudah tibanya itu ketika Tuhan Yesus itu bukan bayi lagi. Toddler. Jadi sudah sekitar 1 atau 2 tahun begitu ya. Jadi di dalam perjalanan yang cukup panjang dan cukup jauh yang mereka tempuh. Dan pastinya mereka bukan orang Israel. Jadi mereka dianggap orang kafir. Mengapa berita Natal itu juga disampaikan kepada mereka? Yang Tuhan sampaikan melalui cara yang ajaib, melalui bintang yang bersinar terang. Yang menuntun mereka sampai kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di sini, kita jangan menganggap diri kita, siapa sih saya? Saya penuh dengan dosa. Saya banyak melakukan kesalahan di masa lalu. Siapa sih saya? Dibanding orang-orang lain, saya mah nggak ada apa-apanya. Tabungan nggak banyak, rumah pun ngontrak, misalnya seperti itu ya. Jadi kita merasa rendah diri jika melihat dengan orang-orang sekeliling kita. Tetapi kalau kita lihat berita Natal ternyata disampaikan kepada mereka yang dianggap orang tidak layak, tidak pantas menerima. Bagaimana dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala? Harusnya berita Natal itu sampai kepada mereka. Mereka menyelidiki Alkitab, bukan Alkitab ya hari itu, kitab Taurat, kitab suci mereka, begitu ya. Mereka merasa bahwa sudah menjalankan hukum Taurat, merasa cukup saleh, harusnya berita Natal itu sampai kepada mereka. Ternyata justru mereka sudah banyak menyelidiki, mereka tahu di Bethlehem lahir juru selamat. Mereka tahu ketika orang-orang Majus itu sampai, karena dipikirkan ini bintang besar, berarti ada raja besar yang lahir. Kemudian mereka tibanya pasti di istana, carinya ke istana, dan di situ istana Herodes. Di situ ada imam-imam kepala, orang-orang Farisi ahli Taurat, terus menyelidiki. Oh iya benar, di Bethlehem. Oke, berarti cari di sana. Nanti kalau udah berjumpa, kasih tahu ya, kata Herodes. Nanti saya datang
sembah. Padahal ya itu tipu muslihat aja untuk memusnahkan gitu ya, merasa saingan. Jadi kita lihat di sini, banyak menyelidiki, banyak tahu firman Tuhan, ternyata tidak membawa mereka kepada terang. Tidak menuntun mereka berjumpa kepada Kristus Yesus sang terang itu. Para imam, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi itu mencoba melihat sendiri. Melihat bukan di dalam terang Tuhan, tetapi melihat di dalam kegelapan. Sehingga mereka akan menemukan kebenaran, tapi kebenaran diri. Mendapat hikmat, tapi hikmat palsu. Dan mereka masih menanti Mesias, ataupun ketemu Mesias, tapi pasti Mesias yang salah. Itulah yang terjadi. Ternyata kita bersyukur ya, tidak terlalu pandai, tidak terlalu pintar, sehingga Roh Kudus bekerja melunakkan kita, menundukkan logika kita, sampai kemudian kita berjumpa dengan Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi seharusnya kita pun berupaya untuk terus belajar, mau mengerti dan semakin mengenal Tuhan dan firman-Nya. Dan mungkin kita juga bersyukur tidak seperti Herodes begitu ya, yang berkuasa, yang berjabatan tinggi, yang memiliki segala sesuatu. Tetapi ternyata di hadapan Tuhan itu sia-sia. Mereka hidup di dalam kebinasaan. Bersyukurlah bagi setiap kita yang hari ini mendapat terang. Bagaimana kita mendapat terang? Kita mendapat terang melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus yang memimpin kita mengenal Allah di dalam Kristus Yesus. Mengenal, mengerti firman, kebenaran, dan berjumpa Tuhan Yesus, sang terang sejati. Kita melihat selanjutnya. Ini Roh Kudus yang menuntun memimpin kita ya. Ada 3 hal yang bisa saya sampaikan di awal ini, yaitu terang. Terang itu apa? Terang itu menyingkapkan manusia dari kekotoran, keberdosaan, ketidaklayakan. Terang itu membawa kita bisa melihat dengan lebih jelas. Kembali tadi saya sudah berbicara bahwa meskipun mata kita bagus, tidak ada minus atau glaukoma atau penyakit mata lainnya begitu ya yang menghambat kita bisa melihat, ternyata jika tidak ada terang, kita tidak bisa melihat dengan baik. Terang itu membawa kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Kita melihat, kalau misalnya malam ini Bapak Ibu ya, udah capek, mau istirahat, tidur di tempat tidur, terus kita rasa, kita raba, kan tidur enaknya suasana gelap ya, atau remang-remang begitu, supaya mata juga bisa istirahat, lalu bisa tidur pulas. Lain kalau Bapak Ibu yang tidurnya mau terang ya, terserah itu ya. Jadi ketika kita coba, tempat tidurnya kok agak ngeres gitu ya, maksudnya ada kayak butir-butiran pasir sedikit begitu, lalu kita bersihkan. Di dalam suasana yang gelap atau remang-remang, kita nggak akan lihat kotoran itu.